وكان الله بما تعملون بصيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua dengan kami kelompok 9 kelas A2 UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Berikut adalah tugas dari mata kuliah Al-Quran, tugas akhir semester, yaitu memaparkan sebuah ayat dari kitab tafsir. Di sini saya mengambil kitab tafsir Jalalain. Sebelum lanjut, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Risma Hikmawati yang telah memberi bimbingan kepada kami semua, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya ada Bapak Muhammad Mahrus Ali, ada Ananda Ika Zuliana, dan juga ada Mas Dede Edi Junaidi. Berikut akan kami paparkan yaitu surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi, dan carilah, ay utlub, ditafsiri dengan kata utlub, carilah, fima, di dalam segala sesuatu, atakallahu, yang telah Allah berikan kepadamu, minal mali, yaitu dari harta. Mencari ad-darul akhirata untuk tujuan mencari rumah di surga, yaitu pahala kelak di akhirat, ya, rumah di akhirat, yaitu pahala kelak di akhirat, atau bisa diartikan surga. Bi antung fikahu, yaitu dengan cara menginfakkan harta tersebut fi ta'atillahi, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa, tetapi jangan kamu lupa, ditafsiri dengan kata tatruk, jangan kamu meninggalkan nasibaka, bagianmu, minat dunia, dari dunia. Ai antakmal fiha lil akhirati, agar kamu bisa beramal, berbuat baik di dunia itu, dan itu pun untuk tujuan akhirat. Kita niatkan untuk mencari pahala di akhirat. Wa ahsin linnasi, dan berbuatlah baik kamu kepada manusia, bisodakoti, dengan sodakoh. Kama ahsanallahu, seperti Allah telah berbuat baik ilaika, kepadamu. Wala tabghi, dan jangan kamu mencari, tatlub, ditafsiri dengan kata tatlub, jangan kamu mencari al-fasada, kerusakan, fil ardi, di muka bumi. Di amalil ma'asi, yaitu melakukan kerusakan dengan berbuat berbagai macam maksiat. Innallaha la yuhibbul mufsidina, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kata innallaha la yuhibbul mufsidina ini ditafsiri dengan kata bima'na annahu yu'aqibahum, yaitu dengan arti sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang berbuat kerusakan tersebut. Jadi teman-teman semua, dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini, apapun, kalau kita pikir pasti sudah banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari yang ada di dalam diri kita, dalam badan kita, ada nafas, ada jantung, ada mata, ada telinga, kesehatan, kesempatan. Belum yang di luar dari diri kita, rezeki, anak, istri, harta benda, dan lain sebagainya. Itu seyogyanya kita niatkan semua itu untuk beramal, mencari pahala akhirat, mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam ayat lain Allah telah menerangkan bahwasanya saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Seperti itu ya teman-teman. Tetapi wala tangsa nasibaka, tetapi kita karena kita itu hidup di dunia, kita pasti juga membutuhkan segala sesuatu yang ada urusannya dengan dunia. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita juga butuh uang, kita butuh kendaraan juga, kita butuh rumah, butuh anak, butuh istri, butuh harta benda, dan lain sebagainya. Maka kita boleh mengambil bagian-bagian dari dunia itu, akan tetapi dengan catatan
apapun yang kita ambil dari dunia itu pun kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja setiap hari, kita mendapatkan hasilnya. Itu pun hasilnya kita gunakan selain untuk kebutuhan kita sehari-hari pastinya, juga kita gunakan, kita niatkan untuk mencari pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis yang menerangkan innamal a'malu binniyat. Itu ya. Segala sesuatu ngamal itu tergantung niatnya. Maka walaupun itu terlihat seperti amal dunia, tetapi kalau kita niatkan untuk akhirat, insya Allah juga akan mendapat pahala di akhirat kelak. Seperti itu ya teman-teman. Seperti ketika kita bekerja, pada lahirnya kita itu mencari uang untuk menafkahi keluarga. Tetapi ketika kita berniat untuk beribadah, maka juga akan ada nilai ibadah dari pekerjaan kita tersebut. Kemudian wa ahsin linnasi bisadaqati kama ahsanu ilaika. Dan kita seyogyanya selalu berbuat baik kepada manusia, terutama adalah memberikan sedekah. Karena apa? Sedekah itu adalah sebuah ngamal yang pahalanya itu bisa bisa mengenai gitu. Nah, kalau bahasa Jawa berentek, bisa mengenai kepada yang lain. Kalau kita baca Quran, kita sholat, itu kan pahalanya untuk kita sendiri. Tapi kalau kita bersedekah, itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Siapa tahu ada seseorang yang tadinya benar-benar membutuhkan, tetapi ketika kita memberikan sedekah kepadanya, dan itu benar-benar bermanfaat untuknya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kita berbuat kerusakan di muka bumi ini. Apa itu kerusakan itu? Jadi di situ diterangkan bi amal ma'asi, yaitu dengan ngamal-ngamal maksiat. Ngamal maksiat itu apa? Jadi secara garis mudahnya, apakah ngamal itu dinilai maksiat atau maksiat itu adalah identik dengan dosa? Itu kita bisa meraba dari hati kita ya teman-teman. Ketika kita melakukan sesuatu, sebenarnya hati kita itu sudah mengingatkan gitu. Misalkan saya masuk ke rumah orang gitu loh, kemudian rumah teman, kemudian di situ tadinya dipersilahkan masuk, kemudian ada sesuatu barang yang saya tertarik, kemudian saya ambil diam-diam, itu pasti hati mengingatkan. Kalau nanti ketahuan teman itu akan malu. Nah, itulah yang adalah salah satu bagian dari perbuatan yang maksiat gitu loh. Hati itu sebenarnya sudah mengingatkan gitu. Jadi segala apapun yang membuat hati kita resah itu adalah masuk dalam perbuatan dosa. Seperti itu ya teman-teman. Maka Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bahkan untuk hal-hal yang sekecil apapun, misalkan ada fasilitas-fasilitas yang telah disediakan untuk umum, itu kadang kita melihat fasilitas-fasilitas tersebut dirusak, kadang ada tembok-tembok dicoret-coret seperti itu yang bukan pada tempatnya, yaitu adalah termasuk perbuatan kerusakan. Maka kita harus menghindari hal-hal tersebut. Ya demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9, yaitu surat Al-Qasas ayat 77 dari kitab Tafsir Jalalain. Semoga ini bermanfaat kepada kami khususnya dan kepada teman-teman semua. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.